Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat belajar. Eh, saya di sini akan memberikan atau mengulas tentang penggunaan GNS3, Mikrotik, kemudian Windows XP, ya kan? Yang selama ini mungkin kalian masih bingung ya. Apa sih Pak GNS3 ini? Apa sih Pak ini? Nah, oke, jadi hari ini saya akan ulas semuanya secara singkat dan sederhana. Oke, untuk mempersingkat waktu ini saya buka dulu GNS3 saya. Ya, sebentar kita tunggu. Oke, GNS3 itu adalah sebuah aplikasi, ya, sebuah aplikasi. Dan pengertian dari GNS3 itu Graphical Networking Simulation, ya. Jadi bahasa Indonesianya adalah simulasi jaringan berbasis GUI. Oke. Jadi GNS3 itu adalah sebuah aplikasi, ya. Jadi di dalam GNS3 ini kita bisa membangun topologi jaringan, membangun macam-macam desain jaringan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini saya bangun desain jaringan seperti ini kan. Udah. Jadi seperti ini. Oke, sebentar. Sudah saya hapus dulu. Oke. Oke, terhapus. Ini saya tarik. Seperti ini. Sebentar nih, salah. Oke. Nah, jadi GNS3 ini adalah seperti ini, aplikasi yang kita bisa membangun jaringan atau membangun topologi jaringan. Oke. Nah, selain kita bisa membangun topologi jaringan, kita juga bisa menggunakan sistem operasi original. Ya, kita bisa instalkan sistem operasi original di sistem GNS3 ini, ya. Jadi aplikasi GNS3 ini sebenarnya sama seperti Cisco Packet Tracer. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang Cisco Packet Tracer ya. Cisco Packet Tracer itu kan kita bisa membangun mendesain jaringan kan gitu kan. Nah, GNS3 ini adalah tingkatan lanjut dari Cisco Packet Tracer. Jadi GNS3 ini kita bisa menggunakan sistem operasi atau ISO original dari sistem sistem operasi yang kita pergunakan untuk alat-alat jaringan yang kita pakai. Nah, contohnya seperti ini nih kan gitu kan. Nah, ini Mikrotik. Nah, Mikrotik ini yang saya pergunakan adalah Mikrotik originalnya gitu loh. ISO-nya yang saya download. Nah, ini di sini ya. Saya menggunakan Kemu. Oke, ini. Nah, ini dia berbasiskan ini image. Nah, jadi kalau dia pakai Kemu dia pakai image, ya kan? Mikrotiknya original. Nah, saya pakai sistem operasi dari Mikrotiknya. Nah, terus kemudian saya menggunakan VirtualBox untuk Windows XP. Nah, ini Windows XP yang ISO yang kita download. Saya pasangkan ke GNS3. Jadi GNS3 ini adalah tujuannya untuk apa, Pak? Nah, untuk mempermudah kita dalam belajar tentang jaringan. Dan belajar untuk mempermudah kita dalam belajar jaringan. Dan kita tidak harus membeli peralatan-peralatan kayak Mikrotik, hub, ya kan? Nah, kita beli PC sendiri atau apa gitu kan? Nah, kita bisa buat ini secara simulasi. Jadi GNS3 ini adalah sebuah aplikasi yang mempermudah kita untuk belajar jaringan. Jadi rata-rata ini dipakai untuk orang-orang yang pengen belajar tentang jaringan. Oke. Dan GNS3 sendiri sejarahnya itu pertama kali dibuat itu adalah muncul itu sekitar tahun 2007. Jadi sampai sekarang, jadi sudah 12 tahun ya. 12 atau 13 tahun seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang kapan sih GNS3 ini, produk GNS3 ini kapan sih di launchingkan atau kapan sih dibuat, nah itu 2007.
ya 2007 lah pertama kali GNS3 ini dilaunchingkan untuk bisa dipergunakan oleh orang ramai gitu kan. Dan GNS3 ini enaknya dia bebas, free, gratis ya, kita nggak harus bayar ya. Jadi kalau anda orang-orang nanti suatu saat jadi network administrator, jadi mau belajar tentang jaringan atau network administrator, nggak perlu bayar. Nah, itulah keunggulan dari GNS3. Oke, nah itu sedikit tentang GNS3. Oke, nah contoh GNS3 Pak seperti apa? Nah inilah contoh dari GNS3. Kalian sudah lihat sendiri ya kan, kita bangun nih konfigurasi seperti ini ya. Jadi ini cloud ini adalah jaringan internet. Nah ini MikroTik ya. MikroTik itu adalah sebuah sistem operasi ya, sebuah sistem operasi ya untuk router ya, untuk router. Oke, dan MikroTik ini dia ada dua produk. Dua produknya itu adalah namanya router board dan MikroTik OS. Nah, kalau router board di dalam MikroTik, di dalam router boardnya itu ya sebuah hardware. Ya, di dalam hardware itu sudah terpasang sistem operasinya, MikroTik OS-nya. Nah, kalau kita mau menggunakan MikroTik OS-nya aja, nah kita bisa mempersiapkan satu PC, ya, satu PC yang kita buat atau kita instalkan ke dalamnya MikroTik OS. Sudah. Nah, makanya MikroTik ini punya dua produk, router board atau hardware-nya sendiri yang di dalamnya sudah diinstalkan MikroTik OS. Yang kedua adalah sistem operasinya sendiri. Nah, jadi kalau kita mau pakai MikroTik yang kita beli MikroTik yang OS, nah berarti kita instalkan nanti itu di laptop kita, di PC kita. Oke, nah itu MikroTik. Jadi MikroTik ini ada router OS ya. Nah, apa itu router? Nah, router itu adalah sebuah perangkat keras pada jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologi. Sudah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya router itu adalah hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya, di mana proses tersebut disebut dengan routing. Ya, jadi MikroTik ini adalah router OS. Ya, jadi router itu tadi adalah perangkat keras ya yang menghubungkan satu komputer ke beberapa jaringan. Ya, itu router. Nah, sementara di bawah dari router itu hub. Ya, hub itu adalah sebuah perangkat keras ya yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, asalkan masih dalam ruang lingkup jaringan yang sama. Jadi satu LAN itu menggunakan satu hub. Nah, bisa dipahami ya. Jadi dalam satu LAN itu satu hub. Oke, jadi dia hanya menghubungkan saja. Ya, dia hanya menghubungkan saja. Oke, nah Windows XP ya ini kita anggap Windows XP ini adalah sebuah PC yang kita instalkan Windows XP di dalamnya. Kemudian ini adalah sebuah komputer atau sebuah PC yang kita instalkan Linux di dalamnya. Oke, jadi ini harus dipahami ya masing-masing peralatan ini fungsi dan ininya nanti kalian boleh boleh searching ya apa sih fungsi router OS ini di dalam sebuah jaringan, apa sih fungsi hub ini di dalam sebuah jaringan. Nah, itu nanti tugas kalian itu untuk ini. Jadi ke depan kalau saya tanya kalian tahu. Oke. Dah. Ini sudah saya sudah saya jelaskan ini fungsi dari peralatan ini masing-masing. Pengertian dari peralatan ini masing-masing. Fungsinya seiring perjalanan ini nanti kalian akan tahu. Oke. Oke, ini sudah saya konfigurasi ya, ini MikroTiknya. Oke. MikroTik ini sudah saya konfigurasi, saya nyalakan dulu ya. Terus kemudian nih Windows XP nya juga saya nyalakan. Oke, kita tunggu sabar ya sampai
Kalau Mikrotik ini mungkin sudah loading dia, dia bisa kita buat konsolnya. Nah, Windows XP-nya mungkin agak masih lama ini ya. Oke, masih loading. Oke, masih loading ya. Oke, masih loading. Mikrotiknya juga masih loading. Sebentar. Oke. Ya, admin passwordnya dikosongin ya, AKP login, passwordnya dikosongin aja. Oke, ini Mikrotik sudah saya konfigurasi ya, konfigurasi yang saya lakukan di Mikrotik ini ya, ini ya, yang pertama saya buat ini ya, ini untuk lokal dulu ya, LAN ya. Oke, yang saya lakukan untuk LAN ini pertama adalah identity. Satu, identity. Oke. Yang kedua apa, Pak? Oke, yang kedua adalah merubah ether 1 menjadi internet. Oke. Sudah. Ether 2 menjadi LAN. Nah, yang ketiga DHCP server. Sudah? Oke. Jadi yang saya lakukan, ini ketiga, ke apa ya? Yang keempat, yang ketiga ini, yang ketiga. Ya, konfigurasi LAN ya menjadi IP 192.168.10.1/24. Sudah. Kemudian yang keempat DHCP server. Oke, 4 DHCP server. Oke, itu sudah saya lakukan ya. Tutorialnya kalian sudah saya kasih ya, langkah-langkah ini saya sudah kasih kalian. Saya rasa kalian sudah bisa melakukannya ya kan. Oke, nah ini untuk LAN. Nah, untuk internet ya, nah yang saya sudah lakukan adalah nah untuk internet ini IP dari internet itu diberikan 192.168 yang pertama ya. IP address internet adalah 192.168.137.1. Oke. Nah, yang kedua saya sudah konfigurasi internet di Mikrotik. Oke, itu menjadi DHCP client. Sudah. Kemudian di Mikrotik juga saya DNS, masukkan DNS ya, DNS. Nah, yang saya masukkan DNS-nya adalah DNS dari IP internet, jadi 192.168.137.1. dan kemudian saya allow ininya, pembagian internetnya, sharing internetnya. Nah, yang keempat firewall, saya konfigurasi firewall NAT-nya. Oke, menjadi Mas Qradi. Nah, ini untuk sisi internet. Sudah. Nah, ini sudah saya lakukan dan saya akan coba dulu
Oke, saya mau tes dulu berhasil nggak yang saya konfigurasi ini ya. Baru setelah itu nanti saya kasih kalian gimana tutorialnya. Sudah? Oke, saya cek dulu IP DHCP penghubung klien print. Oke, tidak ini ya, belum terkoneksi ya. Nah, belum terkoneksi. Nah, ini saya koneksikan dulu internetnya untuk konfigurasi di apa ya. Oke. Oke, ini saya sharing WiFi ya, sharing WiFi. Jadi WiFi saya ini kan sudah terkoneksi dengan internet, saya sharing ke jaringan lokal dari GNS3. Oke. Nah, ini properties. Oke, nanti saya jelaskan langkah-langkahnya gimana sih cara buat supaya WiFi kita bisa tersharing dari internet ke GNS3. Saya jelaskan ini. Oke, ini saya matikan dulu. Saya oke kan. Oke. Kembali saya buka lagi. Sharing lagi. Oke. Dan Ethernet 3. Kenapa saya pakai Ethernet 3? Oke. Jadi Ethernet 3 ini adalah Ethernet yang saya pergunakan untuk loopback namanya. Ya, loopback ya. Loopback ini Ethernet yang bisa menghubungkan nanti ke cloud. Kita konfigurasi untuk nanti di cloud. Oke, gimana cara konfigurasinya nanti saya akan contohkan. Oke, saya okekan aja ya, saya okekan lagi, close. Oke, ini saya minimize. Oke, untuk DHCP client di sini saya buat renew. Oke, dia nanya number yang kita butuh itu adalah 0 ya kan di sini. Saya buat 0. Oke, udah saya lihat dulu. Print lagi. Oke. Lihat ya. Nah, internet yang saya masukkan ke loopback tadi sudah ada nih, ya. Makanya saya buat tadi IP dari internetnya itu adalah 192.168.137.1. Nah, karena kita menggunakan DHCP client, nah, kita di Ethernet 1 atau di Ethernet internet tadi, kita menggunakan DHCP client, berarti internet 1 itu sebagai client dari DHCP yang dari internet, ya. Nah, makanya inilah IP DHCP yang kita dapat. Oke, kalau IP ini sudah kita dapat, nah, saya sudah bisa browsing itu di Windows XP. Nah, oke. Oke. Ya, saya buat ya www.google.co.id. Oke. Nah, jadi inilah yang saya maksud penggunaan GNS3. Jadi kalian bisa dengan memanfaatkan GNS3 ini, ya kan, dengan memanfaatkan GNS3 ini kalian bisa belajar, kalian bisa studi, kalian bisa eksplorasi gitu, tentang membangun jaringan. Membangun jaringan apa? Ya terserah kalian mau bangun jaringan apa, kan gitu. Mau model seperti apa? Nah, kalian bisa praktekkan di GNS3. Nah, contoh nanti misalnya ya, ini routing OS ini banyak, bisa pakai Cisco routing. Kita bisa cari ISO-nya atau image-nya, ya kan? Atau kita juga bisa pakai Juniper misalnya, ya kan? Banyak itu aplikasi yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar. Jadi dengan menggunakan GNS3 ini kalian bisa memanfaatkan ya, bisa mengeksplorasi tentang pembelajaran kalian di ASJ ya, AIJ dan TLJ. Oke. Jadi bisa kalian kembangkan ilmu kalian di sini. Oke, jadi itu dulu tutorial saya tentang istilahnya GNS3, terus apa sih itu GNS3, ya kan? Apa itu program aplikasi GNS3 dan apa sih Pak tujuannya kita belajar ini? Nah, inilah dia. Jadi inilah yang saya contohkan sama kalian ya. Jadi kita bisa membangun jaringan seperti ini. Jadi kalau kalian sudah paham konsepnya, nah,
tinggal pengembangan selanjutnya itu kalian sudah bisa paham. Oke? Nah, bisa dipahami ya. Jadi bagi yang tidak paham dengan konsep ini, silakan kalian boleh tanya langsung ke saya, japri ke saya. Kalau misalnya pengen mengeksplorasi lebih banyak, boleh nanti saya kasih contoh-contohnya. Oke? Oke, untuk materi ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar. Terima kasih.